Tebing setinggi 30 meter di area pemancingan di Bandung, Jawa Barat longsor dan menimbun sejumlah mobil dan puluhan sepeda motor. Sekelompok orang tak dikenal menyerang markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Seorang polisi berpangkat brigadir terluka diduga terkena peluru. Satu elep mana nih? Diduga tersesat ikuti aplikasi petunjuk arah, sebuah mobil masuk ke jurang di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Ribuan kendaraan menuju Jakarta terpantau padat melintas di tol Cipali Purwakarta dan ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon. Halo, selamat pagi Musa. Senang sekali kita baru dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Fokus Pagi di siang hari ini bersama saya, Jimmy Darusman. Dan saya Sheila Baladra. Pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan informasi terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Betul, termasuk di antara tadi ya ada arus balik yang sudah mulai padat. Tapi sebelum menyimaknya, pemirsa, kita simak informasi yang berikut ini terkait ada 6 rumah warga di Nunukan, Kalimantan Utara yang hangus terbakar diduga akibat adanya korsleting dari salah satu rumah. Ya, sementara di Semarang, Jawa Tengah, bangunan gudang terbakar dan menyambar 2 rumah di sampingnya. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 6 rumah warga di Desa Seipancang, Pulau Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis siang. Angin kencang dan bangunan yang rata-rata dari kayu membuat api cepat menyambar ke bangunan lain. Saat kebakaran, beruntung tidak ada penghuni di dalam rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 mobil damkar dikerahkan. Diduga mungkin karena ini ada rumah yang ditinggal penghuninya. Kemungkinan bisa saja harus pendek atau kelalaian masyarakat atau bagaimana. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, asap hitam membumbung tinggi di kawasan Tambak Rejo Gayamsari, Kota Semarang, Kamis siang. Warga yang rumahnya berdekatan panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Api berasal dari bangunan gudang rongsok berisikan sampah plastik. Kobaran api gudang menyambar kedua bangunan rumah warga yang berada di sebelahnya. Informasi awal itu dari rumput. Nah, saksi-saksi masih kita cari dari PRT, memang tidak ada orang pada waktu itu. Tapi kok ada api, kemudian menyebar sampai ke gudang rongsok. Gudang rongsok menyebar sampai ada di belakang ada 2 rumah yang lain. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara di Jawa Timur, sebuah depot nasi di Surabaya dilanda kebakaran ketika proses memasak sedang berlangsung. Di lokasi lainnya, gudang penyimpanan bambu di kawasan Pademangan Barat, Jakarta, terbakar diduga akibat korsleting. Sebuah bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan bambu di Jalan Budi Mulya 8, Pademangan Barat, Jakarta Utara terbakar pada Kamis malam. Kobaran api dan asap hitam mengepul dari dalam dan terlihat merembet ke lantai atas rumah. Saat kejadian, gudang sedang tutup libur lebaran. Namun salah satu pekerja di lantai 2 sempat melihat kepulan asap dari meteran listrik. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun sedikitnya 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Kasusnya ditangani pihak terkait termasuk Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Saya tadi diam di lantai 2. Apinya dari Lantai 1 di gudang. Oh, berarti tempatnya yang kebakar gudang. Itu dari KWH. Penduduk di sekitar Jalan Beratang Gede, Surabaya, Kamis malam dikejutkan oleh peristiwa terbakarnya sebuah depot nasi berlantai 2. Si jago merah berkobar hebat dan merembet seluruh sudut bangunan. Titik api diketahui berasal dari bagian dapur yang saat itu sedang ada aktivitas memasak. Warga sempat mendengar suara ledakan di tengah kobaran api. Api berhasil dipadamkan dalam tempo 1 jam setelah petugas damkar menerjunkan 13 unit armadanya. Tak ada laporan korban karena 2 orang karyawan berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar.
Namun informasi dari masyarakat yang berdekatan rumahnya dari TKP kebakaran, yang bersangkutan mendengar suara ledakan. Namun untuk kesimpulannya kami masih belum bisa memastikan karena memang proses oleh. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tebing setinggi 30 meter di area pemancingan Kabupaten Bandung longsor dan menimpa sejumlah mobil serta puluhan sepeda motor di bawahnya. Iya, longsor terjadi usai kawasan itu diguyur hujan deras. Tebing setinggi 30 meter yang berada di kawasan pemancingan Kampung Sanding, Kecamatan Pasai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tiba-tiba longsor dan membuat kepanikan warga. Warga yang berada di bawah tebing berhasil menyelamatkan diri. Namun puluhan sepeda motor dan 2 unit mobil yang tengah parkir di area pemancingan itu tertimbun material longsor. Longsor terjadi usai kawasan itu diguyur hujan deras lebih dari 2 jam. Hujan deras yang diawali pukul 14.00. Pada saat itu, Kapolsek dan Ramil dan Camat sudah berada di lokasi memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk menyudahi kegiatan pemancingan ini karena curah hujan yang sangat tinggi, khawatir ada longsoran. Kamis pagi sekitar 200 personel gabungan dan 1 unit alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi kendaraan yang tertimbun longsor. Data dari petugas, saat kejadian ada sekitar 25 sepeda motor diparkir di area pemancingan. 7 dari 12 unit motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, di antaranya ada sekelompok orang tak dikenal yang menyerang markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan, menyebabkan seorang polisi terluka dan sejumlah ruangan rusak berat. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ya, akibatnya sejumlah fasilitas umum seperti bendungan dan akses jalan rusak. Luapan air sungai di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang menyebabkan banjir bandang Kamis pagi. Dampaknya sejumlah fasilitas umum seperti bendungan dan akses jalan rusak. Sejumlah hewan ternak warga juga hanyut terbawa arus. Selain banjir bandang, akses jalan antar kecamatan juga terputus akibat tanah longsor. Dampaknya ribuan warga di Kecamatan Sengah Temila terisolasi dan tak bisa beraktivitas. Petugas tengah berupaya untuk menyingkirkan material longsor agar akses jalan bisa kembali dilalui. Terjadi 10 meter badan jalan yang tertutup. Pemirsa, cuaca panas ekstrim melanda Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Ya, hampir semua orang mengeluhkannya begitu ya, terasa panas. Kendati beberapa berada di dalam rumah, warga tetap kegerahan dan bercucuran keringat. Mereka pun berupaya untuk mencari cara untuk mendinginkan tubuh dan suasana seperti yang dilakukan warga di Klaten, Jawa Tengah. Berikut ini. Warga terutama anak-anak langsung menyerbu sumber mata air di Desa Gemblegan, Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Mereka berupaya menghilangkan panas tubuh dengan menjeburkan diri atau mandi di sini secara gratis. Cuaca panas menyengat dalam beberapa hari terakhir memaksa mereka untuk mendinginkan tubuh dan suasana. Mereka berenang dan bermain air selama 2 jam sampai gerahnya hilang. Subuh itu sudah banyak yang mandi, yang lanjut usia itu. Kalau siang? Siang ya itu anak-anak, bapak-bapak juga ada, ibu juga ada. Kenapa itu Pak Kanta? Karena mungkin ya panas, di samping itu juga senang. Kendati berada di dalam rumah dan gunakan pendingin udara, warga Kota Bekasi, Jawa Barat tetap kepanasan dan kegerahan. Bahkan warga kerap mandi keringat akibat panas berkepanjangan selama beberapa hari terakhir. Panas ekstrim juga membawa berkah bagi tukang atau teknisi perbaikan pendingin udara mulai dari kipas angin hingga AC. Bahkan para teknisi ini banjir pesanan sampai keluar Kota Bekasi seperti wilayah Sunter, Jakarta Utara, dan sejumlah kantor-kantor perusahaan.
Harga jasa perbaikan AC Rp150.000, sementara untuk pencucian AC dipatok Rp50.000. Untuk servis AC mulai dari kemarin ini melonjak. Jadi semua konsumen bilangnya panas sekali. AC nggak ada dingin, jadi terasa panas. Banyak yang manggil suruh nyuci, suruh nyervis. Sebelumnya BMKG memastikan suhu panas di beberapa wilayah Indonesia belakangan ini akibat cuaca cerah dan sedikitnya awan. Suhu panas terutama terjadi pada siang hari lantaran pengaruh gerak semu matahari di ekuator. Fenomena ini berlangsung mulai dari peralihan musim hujan ke musim panas hingga Oktober mendatang. Krisna Agung dan Awang Darmawan melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah dan Bekasi, Jawa Barat. Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ada seorang polisi berpangkat brigadir yang terluka terkena peluru ketika markas Polres Jeneponto diserang oleh segerombolan orang. Ya, serangan dengan menggunakan berbagai benda termasuk bom molotov membuat beberapa bagian markas polisi itu mengalami kerusakan. Inilah rekaman video amatir ketika sekelompok orang menyerang Mapolres Jeneponto di Jalan Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Puluhan menyerang dengan melempari Mapolres menggunakan batu, bom molotov, serta benda lainnya. Akibat serangan tersebut, beberapa bagian gedung markas polisi itu mengalami kerusakan. Selain itu, seorang anggota Satuan Reserse berpangkat brigadir dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, terluka di bagian perutnya akibat terkena peluru. Di Reserse ini, atas nama siapa? Mus Mulyadi. Pangkatnya apa? Brigadir. Ya. Ya, nanti ini masih kita dalami semua ya, perkaranya apa yang ada kejadian ini, nanti dari Polda juga akan turun. Untuk mengungkap motif penyerangan, polisi bekerjasama dengan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat untuk melakukan penyelidikan. Raisya Habu melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, pasca penyerangan Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan, pihak Pangdam 14 Hasanuddin dan Polda Sulawesi Selatan bergerak cepat, mendinginkan suasana dan melakukan penyelidikan. Kedua belah pihak berjanji akan menindak tegas jika ada oknum yang terlibat dalam kasus penyerangan tersebut. Pangdam 14 Hasanuddin bersama Polda Sulsel menggelar konferensi pers Kamis malam pasca penyerangan markas Polres Jeneponto Sulsel oleh orang tak dikenal. Pada kesempatan ini Pangdam Maijen Toto Imam Santoso membantah penyerangan yang terjadi dilakukan oleh anggota TNI, melainkan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Ya, pihaknya juga mendukung dilakukannya penyelidikan serta menindak tegas jika ada oknum TNI yang terlibat. Dan penyerangan dan penembakan itu pun juga tidak ada, sampai saat ini tidak ada hubungan kaitan dengan Wah TNI, tidak ada. Jadi selama ini masih bicara orang tidak dikenal. Sehingga mohon dengan hormat teman-teman tidak membuat berita yang sifatnya belum benar atau belum pasti. Dan kita tunggu sampai dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tidak secara profesional mengungkap kasus ini bersama-sama dengan TNI dan Kom TNI. Kita sudah jelaskan bahwa kita sepakat apabila ada dalam penyelesaian kasus ini ada yang salah, kita sepakat untuk memberikan saksi, kemudian salah transparan, tapi berupa misalnya sudah saya beritakan untuk bersama dengan TNI bersama-sama untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus penganiayaan oleh Mario Dandi yang melibatkan kekasihnya AG terus bergulir. Permohonan banding AG ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Terdakwa AG tetap divonis 3,5 tahun penjara. PT atau Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan memperkuat vonis Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam sidang banding terdakwa anak dengan inisial AG dalam kasus penganiayaan terhadap anak D. Terdakwa AG tetap dihukum selama 3,5 tahun penjara. Putusan perkara dibacakan oleh Hakim Tunggal Budi Hapsari dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis siang. Ya, terdakwa AG tetap menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. AG berhak mengajukan kasasi atau putusan banding tersebut. Bahwa menanggapi memori banding tersebut ditinjau dari perbuatan anak dihubungkan
diancaman dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak selama 3 tahun dan 6 bulan. Menurut Pengadilan Tinggi, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah memenuhi rasa keadilan, baik ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif maupun. Di informasi lain, ada seorang pengendara yang menggunakan mobil dengan plat dinas TNI melakukan aksi pemukulan kepada pengendara mobil lain di ruas tol Jagorawi, Jakarta. Ya, aksi kekerasan itu dilakukan saat polisi tengah melerai cekcok mereka. Inilah saat keributan antara dua pengendara mobil di ruas tol Jagorawi kilometer 7 Cipayung, Jakarta Timur itu yang terekam oleh warga. Peristiwa ramai jadi perbincangan masyarakat setelah videonya beredar di media sosial. Kendati sempat dilerai polisi patroli jalan raya, namun pria yang mengendarai mobil dengan plat dinas TNI malah memukul pengendara lain berinisial DH. Peristiwa itu berawal saat korban dan istri serta anaknya yang berusia balita dituding menyenggol mobil pelaku yang menggunakan plat dinas TNI yang diduga palsu. Setelah berhenti, keduanya terlibat cekcok lantaran korban merasa tak menyenggol mobil tersebut. Meski terjadi aksi pemukulan, namun hingga Kamis siang polisi belum menerima laporan dari korban mengenai peristiwa itu. Untuk sementara, ya kan, karena memang kejadian menyangkut tentang lalu lintas, ya kan, menyangkut di jalan tol, ya kan, tentunya diduga ya kan sudah ditangani sama pihak polisi PJR, ya kan. Tentunya kami akan mendalami kalau memang nanti ada ya kan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Petugas dari Polsek Cipayung membawahi wilayah tersebut mengimbau korban untuk segera membuat laporan polisi guna proses hukum. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, 5 orang dalam satu keluarga tewas setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Para korban merupakan rombongan satu keluarga yang hendak melakukan takziah. Warga berupaya mengevakuasi sejumlah penumpang yang tewas usai mobil bak terbuka yang mereka tumpangi terlibat tabrakan dengan minibus di Jalan Lintas Sumatera, Desa Alwebate, Kabupaten Aceh Timur. Korban tewas berjumlah 5 orang, masih satu keluarga. Insiden maut itu terjadi saat mobil pickup pengangkut rombongan takziah tersebut melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Diduga sopir mobil pickup tak mampu mengendalikan kemudi saat di tikungan hingga masuk ke kanan dan bertabrakan dengan minibus dari arah berlawanan. Selain 5 orang tewas, belasan penumpang lainnya luka-luka. 5 orang meninggal dunia, kemudian 2 orang luka berat, kemudian 11 luka ringan dari panter, kemudian dari supir Fortuner mengalami patah tulang tangan kanan. Seluruh korban tewas maupun luka dibawa ke RSUD Zubir Mahmud untuk selanjutnya dipulangkan ke rumah duka di Gampong Bukit Pala, Kecamatan Perlak, Aceh Timur. Muhtarudin Yakub melaporkan dari Aceh Timur, Aceh. Terkait dengan kecelakaan, pemirsa, ada pula sebuah truk kontainer bermuatan gula bulog terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, akibat kecelakaan ini, bahan bakar solar yang berasal dari truk kontainer tumpah ke ruas jalan. Kecelakaan truk kontainer terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis siang. Diduga sopir memaksa putar balik arah hingga truk hilang keseimbangan dan terguling hampir menutup sebagian badan jalan. Sopir truk yang menderita luka kemudian langsung dibawa oleh pengemudi ojek daring ke rumah sakit terdekat. Akibat insiden ini, bahan bakar solar dari truk kontainer tumpah ke ruas jalan dan membuat jalanan licin. Petugas damkar pun dikerahkan untuk membersihkan jalan dengan menyemprotkan liquid foam. Insiden kecelakaan juga menyebabkan arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung menuju Cempaka Putih, kawasan Jakarta Pusat mengalami kemacetan. Nah, patroli ya, saya bisa ke sini. Informasi supir langsung dibawa ojol. Jadi tidak ada kenek. Paling nggak harus pakai kren pengangkatan. Derek udah ada 2, nggak mampu sebab ini ada barangnya. Harus pakai kren mau nggak mau. Kalau pakai derek. Ya, sementara itu di Jawa Tengah diserempet mobil dengan kecepatan tinggi, satu pengendara motor di Demak tewas. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tabrakan 2 sepeda motor terjadi hingga 2 pengendara tewas di lokasi kejadian.
Kemacetan arus lalu lintas terjadi akibat tabrakan dua sepeda motor yang terjadi di Jalan Lintas Padang Koto Gadang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga yang melintas berupaya menolong 3 korban. Namun, akibat kerasnya hantaman membuat 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 penumpang motor menderita luka berat. Peristiwa kecelakaan ini diduga lantaran salah seorang pengendara motor berupaya mendahului kendaraan di depannya. Namun, tak melihat ada motor lain dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Saudara Diki hendak mendahului kendaraan di depannya dan dari arah berlawanan datang kendaraan Honda Beat dengan plat nomor 462RA yang dikendarai oleh Muhammad Rajab yang memboncengi saudari Ida, kemudian terjadi tabrakan. Sementara di Demak, Jawa Tengah, 2 pelajar SMK yang menggunakan sepeda motor diserempet sebuah mobil yang melaju kencang. Akibatnya, motor korban oleng hingga menabrak truk yang tengah terparkir. Salah satu korban yang masuk ke dalam kolong truk tewas, sementara 1 korban lainnya kritis. Mobil yang menabrak kedua remaja berusia 17 tahun tersebut kabur dan kini tengah dalam kejaran petugas unit laka lantas Polres Demak. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Seorang wanita warga kota Medan ditemukan tewas membusuk di dasar lift Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Dugaan sementara kematian korban akibat panik ketika ingin keluar dari lift dan akhirnya terjatuh. Petugas gabungan langsung berjibaku mengevakuasi jenazah Arsiah Sinta Dewi Hasibuan yang tewas membusuk di dasar lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis malam. Awalnya pengunjung bandara mencium bau tak sedap. Ternyata setelah ditelusuri, asal aroma tersebut berasal dari jasad wanita yang telah membusuk di dasar lift. Dari rekaman CCTV, dugaan sementara kematian wanita malang ini akibat panik ketika korban hendak keluar dari lift dan akhirnya terjatuh. Hasil pantauan CCTV yang kami lihat bahwa si korban ini jatuh dari lift ke bawah karena ketidaktahuannya. Karena ini kan liftnya ada 2 pintu. Pada saat sudah sampai dia pada lantai yang dia tuju, dia berdiri pada pintu yang ternyata yang buka di belakang. Pausa aparat kepolisian meringkus pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya terbungkus karung di Kota Tegal, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Badraf. Pemirsa, buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya AKBP Akhiruddin Hasibuan diperiksa penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Aparat juga tengah menyelidiki dugaan kepemilikan gudang tangki solar milik Akhiruddin. Orang tua Aditya Hasibuan, pelaku penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Kota Medan, diperiksa Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara pada Kamis siang. AKBP Akhiruddin merupakan perwira menengah polisi yang diperiksa sebagai saksi. Selain AKBP Akhiruddin, Polda Sumatera Utara telah memeriksa 10 saksi terkait penganiayaan tersebut. Di antaranya teman korban Ken Admiral yang ikut mendatangi rumah tersangka. Lanjutkan pemeriksaan terhadap saudara AH, kapasitasnya sebagai orang tua dari A terkait dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 22 dini hari itu yang terus didalami oleh penyidik. Selain menyidik kasus penganiayaan, Polda Sumatera Utara juga sedang menyelidiki dugaan kepemilikan gudang tangki solar milik Akhiruddin Hasibuan. Sebelumnya, polisi menggeledah rumah Akhiruddin Hasibuan yang berlokasi di kawasan Helvetia, Kota Medan. Dari rumah itu, polisi menyita kotak airsoft gun, replika, dan senjata mainan. Tuti Aloyah Lubis melaporkan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Keluarga memastikan kasus yang menjerat tersangka Aditya Hasibuan dan berujung pencopotan AKBP Akhiruddin dari jabatannya merupakan duel 1 lawan 1 dan bukan penganiayaan.
Sementara buntut kasus itu, kekayaan fantastis terus mendapat sorotan tajam. Bahkan PPATK membekukan rekening puluhan miliar rupiah milik AKBP Akhirudin. Pemeriksaan gudang tangki BBM jenis solar merupakan salah satu tahap penyelidikan terkait harta kekayaan AKBP Akhirudin yang dinilai fantastis. Diperkirakan terdapat puluhan ribu liter solar yang tersimpan di gudang ini. Pertamina Regional Sumbagut yang mendatangi gudang ini menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasusnya kepada polisi. Pertamina juga tidak mengetahui pasti sumber kebocoran solar yang ditampung di dalam gudang ini. Jadi kami di sini untuk mendampingi, untuk ngecek lokasi di sini, itu aja. Dengan gudang seperti ini kapasitas berapa banyak yang mereka ambil dari kita ya Bang? Waduh, kalau itu mungkin nunggu dari Polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya. Sementara kekayaan fantastis pecatan Kepala Biro Operasi Direktorat Narkoba Polda Sumut terus mendapat sorotan tajam. Bahkan PPATK membekukan rekening ayah tersangka Aditya yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Ironis, dengan laporan harta kekayaan ke KPK hanya 0,467 miliar rupiah atau 467 juta rupiah, AKBP Akhirudin Hasibuan kerap memamerkan sejumlah kendaraan mewah dan mahal di media sosial. Di samping itu, perwira menengah Polda Sumut ini pun ternyata memiliki aset kekayaan lainnya seperti sejumlah lahan dan bangunan indekos lainnya yang eksklusif. Dari rumah yang 8 pintu ke Redor itu punya Pak Hasibuan. Bapak kenal dengan sosok beliau? Kenal gitu loh Pak. Selama yang sebulan kemarin sering nampak lah kan. Kendaraan jenis apa aja tuh Pak? Nah, namanya kita nggak tahu Pak, mewah lah. Mobil atau? Mobil mewah. Motor besar juga ya? Motor besar. Sementara pihak keluarga membantah kasus yang menjerat Aditya sebagai tersangka penganiayaan terhadap Ken. Menurut keluarga, kejadiannya merupakan duel 1 lawan 1 untuk menyelesaikan masalah yang dipicu cemburu. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukan penganiayaan. Ini adalah 1 lawan 1 yang diawali dari Ken yang cemburu kepada adik saya, dia nyecer-nyecer adik saya untuk ketemu, sampai akhirnya lepaslah di rumah saya ini. Mereka emang ingin menyelesaikan secara jantan gitu. Dan nggak tahunya selang 2 hari adik saya dapat telepon dari penyidik Polrestabes untuk diperiksa. Nggak tahunya si Ken bikin laporan penganiayaan. Dugaan penganiayaan yang melibatkan anak pejabat kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Orang tua juga ikut terseret dalam kasus ini sebab selain dianggap melakukan pembiaran, kekayaan fantastis AKBP Akhirudin selaku ayah tersangka menjadi sorotan tajam sebab tak sesuai dengan LHKPN. Luti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, di informasi lainnya, pemirsa, diduga tak terima kekasihnya dijodohkan dengan pria lain. Seorang pria di Padang Pariaman, Sumatera Barat, nekat menembak kekasihnya hingga tewas. Korban dihabisi menggunakan senjata laras panjang yang didapatkan dari rekan pelaku. Pria ini tak bisa berbuat banyak saat petugas gabungan dari Reskrim Polres Pariaman meringkusnya. Ya, pemuda ini merupakan pelaku penembakan seorang wanita yang merupakan kekasihnya menggunakan senjata laras panjang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah merencanakan aksinya. Ia nekat menghabisi nyawa wanita pujaannya itu lantaran sakit hati. Korban dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria lain. Pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena sakit hati, sehingga menembak korban dengan senapan angin merek PCP seperti itu. Ya, tentunya ini motifnya adalah sakit hati karena korban ini dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain. Dari hasil pemeriksaan, senapan yang digunakan pelaku dipinjam dari salah seorang temannya. Atas pembunuhan berencana yang dilakukannya, pelaku terancam hukuman mati. Arsad Kusnadi melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat.
Pemirsa, seorang wanita lanjut usia ditemukan terkubur dengan tubuh terbungkus karung di pekarangan belakang rumahnya sendiri di Tegal, Jawa Tengah. Petugas yang memeriksa mendapati luka parah bekas senjata tajam di bagian leher korban. Anggota Satreskrim Polres Tegal memeriksa jenazah wanita berusia 77 tahun yang baru tiba di Rumah Sakit Umum Dr. Susilo Slawi Tegal, Jawa Tengah, Kamis siang. Wanita itu diduga dibunuh putra kandungnya berinisial AF di rumahnya di Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Tegal, Jawa Tengah. Petugas yang memeriksa mendapati leher korban nyaris putus, diduga terkena sabetan parang. Dapat informasi dari masyarakat ya, dari Polsek Pangkah adanya temuan mayat yang mana mayat tersebut sudah dikubur di dalam tanah, sehingga masyarakat melaporkan ada penemuan mayat itu di Polsek Pangkah, sehingga kami dari Polres Tegal yaitu Satreskrim merapat ke TKP dan sedang mendalami kasus ini mengarah ke terjadi tindak pidana apa itu. Penemuan jasad korban berawal ketika kakek terduga pelaku yang tidak menemukan ibunya di rumah. Setelah mencari-cari, ditemukan gundukan tanah baru di pekarangan. Dan saat dibongkar bersama tetangganya, ditemukan jasad korban dalam keadaan terbungkus karung. Ya, anaknya juga nggak nyangka kalau kejadiannya seperti ini. Mau dicari ke warung, ke sana kemari, itu nggak gitu. Terus dicari ke belakang, anaknya tahu ada gundukan baru, curiganya di situ. Makanya dia cari bantuan sama tetangga untuk membuktikan kalau gundukan itu emang benar-benar ada mayatnya. Warga lalu meringkus terduga pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Untuk mengungkap motif pembunuhan, petugas masih meminta keterangan pria tersebut, termasuk memeriksa kondisi kejiwaannya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Ya, masih dari Tegal, Jawa Tengah, pemirsa, polisi meringkus pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya terbungkus karung. Pelaku nekat menghabisi nyawa temannya itu karena ingin menguasai sepeda motor korban. Lelaki bernama Muhammad Jerry Agung ini dibawa untuk menjalani pemeriksaan usai diringkus aparat di tempat pelariannya di Desa Mejasem, Kabupaten Tegal, Kamis siang. Ia diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pemuda yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di rumah seorang dokter. Pemuda berusia 24 tahun itu sempat disangka adalah korban pembunuhan. Identitas korban bernama Wandana itu terungkap setelah orang tua korban melaporkan orang hilang ke polisi. Pelaku nekat menghabisi nyawa temannya yang dikenal lewat media sosial itu lantaran ingin menguasai sepeda motor korban. Alhamdulillah sudah terungkap. Yang diduga korban selama ini ternyata dia malah pelaku. Teman di Facebook. Sementara pengen motornya korban. Oh, motor PTT ini. Jadi dengan motor yang dipakai korban dipakai ini ya ini dari motor itu. Jasad korban ditemukan di rumah seorang dokter dalam kondisi sudah membusuk, terbungkus dalam karung. Korban berada di rumah itu setelah pelaku mengajaknya bertemu. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, warga perumahan Pondok Jurang, Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di salah satu kamar indekos. Polisi yang tiba di lokasi langsung menyelidiki penyebab kematian korban. Andrika Wijayanti, wanita yang berprofesi sebagai arsitek ini ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar indekos yang dihuninya di perumahan Pondok Jurang, Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis malam. Mayat wanita Malang ini pertama kali diketahui oleh ibu kos yang curiga karena korban 2 hari tidak keluar kamar. Polisi yang mendapat laporan langsung menyelidiki lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab kematian korban. Saat diperiksa, tidak ditemukan tanda bekas kekerasan maupun penganiayaan, serta barang-barang berharga milik korban pun utuh, tidak ada yang hilang. Berdasarkan pengecekan kami sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun tanda penganiayaan. Sementara almarhum ini beberapa waktu yang lalu saat puasa juga mengeluh dari ibu kos itu sakit perut, jadi punya riwayat mahir sudah. Diduga meninggal tidak wajar, makam bayi di Tulungagung, Jawa Timur dibongkar petugas untuk keperluan otopsi. Polisi menduga ada unsur tindak pidana dalam kasus kematian bayi tersebut. Tim Inafis dari Satreskrim Polres Tulungagung bersama tim kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak membongkar makam balita di tempat pemakaman umum Desa Ngunggahan, Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis siang.
Jasad bayi yang telah dikuburkan 4 hari itu dibongkar guna keperluan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi menduga ada unsur tindak pidana dalam kasus kematian bayi tersebut. Sejauh ini polisi juga telah memeriksa 11 saksi termasuk ibu bayi dan keluarganya. Kita dapat dugaan bahwa bayi tersebut mengalami kematian karena adanya dugaan tindak pidana. Akan otopsi di tempat kan? Ya, langsung kita lakukan otopsi di tempat karena setelah itu pun langsung kita lakukan pemakaman kembali secara pantas dan secara keagamaan. Sebelumnya bayi berjenis kelamin perempuan itu dilahirkan oleh ibunya tanpa bantuan orang lain pada 23 April lalu. Ibu bayi yang sempat pingsan karena pendarahan hebat kemudian dibawa ke rumah sakit dengan kondisi anaknya yang sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan terhadap ibu korban, bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap dengan pacarnya yang saat ini bekerja sebagai TKI di Taiwan. Dan Nusuk Hendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, diduga karena dibawa pengaruh alkohol, seorang pemuda di kota Bandung menganiaya pasangan suami istri hingga terjatuh dari motornya. Aksi penganiayaan tersebut viral di media sosial. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda terhadap pasangan suami istri terjadi di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak saja menabrak, pelaku juga mengejar sekaligus menganiaya korban. Meskipun kedua rekan pelaku berupaya melerai, pelaku tetap membabi buta memukul korban. Lantaran video peristiwa itu viral di media sosial, keluarga menyerahkan pelaku ke Polres Tabes Bandung. Hasil pemeriksaan polisi, aksi brutal pelaku diduga karena dalam kondisi mabuk. Jadi kejadiannya adalah berawal daripada tersangka atas nama IP bersama teman-temannya minum-minum, mabuk-mabuk minuman keras di daerah Nyublek, Kertasari, Mandala Jati. Jadi yang bersangkutan beli minuman, kemudian minum-minum, dan pada itu hari Rabu pada pukul 20.30. Kemudian pada saat minum-minum lewatlah korban melewati itu, lirik-lirikan mata saja. Lirikan mata, mungkin ditanya kenapa lihat-lihat, akhirnya tidak ditanggapi oleh korban. Korban tetap jalan, nah diikuti oleh pelaku tersangka ini sampai di depan rumahnya itu ya, di depan rumahnya. Kemudian tanpa berkata apapun langsung dipukul oleh tersangka IP. Saat ini pelaku ditahan di markas Polres Tabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan oleh polisi. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang milik pelaku. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, 3 orang remaja yang berboncengan sepeda motor diduga diserang sekelompok orang di Jalan Tomang Raya Palmerah, Jakarta Barat. Akibat penyerangan itu, 1 orang tewas akibat sabetan senjata tajam. Bekas ceceran darah korban bernama Muhammad Syamil Gusrian masih terlihat di Jalan Tomang Raya Palmerah, Jakarta Barat. Remaja itu tewas setelah ia dan 2 rekannya diserang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor Kamis dini hari. Korban menderita luka sabetan senjata tajam pada pinggang kiri dan kanan. Sementara, salah satu rekan yang menderita luka ringan dan 1 lain yang menyelamatkan diri. Di rumah duka, sang ibu terlihat sedih dan terus menangis atas kematian putranya. Ya, kami membenarkan kejadian itu ya. Jadi sementara ini meninggal 1 orang, luka 1 orang, tapi yang luka alhamdulillah sudah kembali ke rumah. Ya. Dan untuk proses pengembangan penyidikannya sedang kami kembangkan terus bekerjasama dengan rekan di Jatlantas Polres Jakarta Barat. Jenazah Muhammad Syamil Gusrian telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan dilakukan otopsi. Saat ini, polisi masih mengejar para pelaku. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sebuah video kekerasan yang dilakukan keluarga pasien terhadap seorang dokter jaga di RSUD Talang Ubi Kabupaten Pali beredar luas di media sosial. Belum diketahui apa yang menjadi motif pelaku sampai melakukan aksi penamparan terhadap korban. Meski kasus ini telah dilaporkan korban, namun pelaku sampai kini belum berhasil ditangkap polisi. Dalam rekaman video ini terlihat seorang dokter jaga di RSUD Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, ditampar oleh seorang pria viral di media sosial. Kasus penamparan terhadap tenaga medis itu diduga dilakukan oleh keluarga pasien. Menurut pihak rumah sakit, video kekerasan yang kini telah beredar luas itu terjadi pada pertengahan tahun 2022 lalu. Perselisihan yang terjadi dipicu kesalahpahaman antara keluarga pasien dengan dokter yang sedang berjaga saat itu.
Kasus kekerasan ini sebenarnya telah dilaporkan korban kepada pihak kepolisian. Namun sampai saat ini pelaku penganiayaan belum ditangkap. Dari pihak manajemen mendampingi Dr. Fadli untuk melaporkan kasusnya ke Polres Pali. Dan laporannya memang langsung ditanggapi oleh pihak Polres. Setahu saya kemarin sudah dilakukan penyidikan, tetap kita pantau, tapi jawaban dari pihak Polres masih dalam proses pencarian tersangka ya. Kasus penganiayaan terhadap dokter jaga juga terjadi di Puskesmas Fajar Bulan, Lampung Barat, Lampung. Berdalih tidak puas dengan pelayanan medis, dua pria kakak beradik ini langsung mengeroyok dokter tersebut. Bahkan salah seorang pelaku pengeroyokan merupakan pasien korban. Setelah video pengeroyokan ini viral, polisi akhirnya berhasil menangkap kedua kakak beradik itu di rumah orang tuanya. Tim Liputan melaporkan. Ya, beralih ke Jawa Timur, pemirsa, seorang pencuri sepeda motor ditangkap warga saat berusaha menjebol kunci sepeda motor di Desa Keleyan, Socah, Bangkalan. Saat ditangkap, pelaku sempat dihajar warga sebelum akhirnya dijemput polisi. Pemuda ini tak berkutik saat ditangkap warga, diduga akan menjebol kunci sepeda motor. Pemilik rumah yang spontan berteriak mengundang kedatangan warga dan berhasil membekuk pelaku. Sempat dihajar warga, pelaku yang diikat dengan tali ini akhirnya dijemput pihak Polsek Socah Bangkalan. Kepada penyidik, tersangka mengaku diajak temannya untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Menurut pengakuan, itu baru pertama kali melakukan kegiatan pencurian karena diajak oleh Sohai. Berarti 2 orang dia? Ya, pelakunya 2 orang. Yang satu melarikan diri, yang ajak DPO sementara DPO. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka yang berhasil kabur saat aksinya kepergok warga. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Satreskrim Polresta Bogor Kota akhirnya berhasil menangkap para tersangka pengeroyokan satu keluarga. Para tersangka nekat menganiaya korbannya karena dalam pengaruh narkoba dan minuman keras. 4 tersangka pengeroyokan satu keluarga di Kelurahan Hajar Sari, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi pada Kamis sore. Namun satu pelaku belum ditangkap karena berhasil melarikan diri keluar kota. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa teko, sendal, dan pakaian. Keempat tersangka yang berprofesi sebagai pekerja koperasi bank keliling ini nekat melakukan penyerangan ke rumah korban karena diduga tengah dalam pengaruh narkoba dan minuman keras. Di hadapan petugas, mereka mengaku dendam lantaran mengira korban sempat menganiaya rekannya yang saat itu terlibat keributan dengan pengendara lain karena senggolan di jalan. Kejadian pertikaian antara pengendara motor roda 2 dan juga mobil itu kejadian ada di depan rumah korban. Pengemudi roda 2 beserta teman-temannya datang ke rumah korban ini, ya, mengira bahwa si korban ini, ya, melakukan penganiayaan terhadap si pengendara roda 2. Aksi penyerangan sekelompok orang terhadap satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri beserta anaknya ini terjadi pada 24 April lalu. Tak hanya itu, ketua RT yang berusaha melerai juga turut dikeroyok hingga babak belur. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Diduga tersesat ikuti aplikasi penunjuk arah, sebuah mobil masuk ke jurang di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Belok mana nih? Sobat. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa, tetap awasi anak kita selama berwisata. Di Pantai Pangandaran, Jawa Barat selama libur lebaran, setiap harinya puluhan anak didapati terpisah dari keluarga. Sementara di Curug Cibadak, Garut, seorang bocah tenggelam ketika tengah berwisata di tempat tersebut bersama keluarganya. Sejumlah warga berupaya menolong bocah berusia 10 tahun yang baru dievakuasi dari dasar sungai di tempat wisata Curug Cibadak, Garut, Jawa Barat. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Cihurip, namun nyawanya tak tertolong. Kurang lebih 30 menit dilakukan penanganan di UGD Puskesmas Cihurip. Dan kebetulan karena memang kasusnya ini agak terlambat juga, dan penanganan di jalan memang akses ke puskesmas agak jauh.
sehingga memang agak terlambat sehingga tidak tertolong. Korban tenggelam saat bermain di curug tersebut bersama keluarganya. Dan akibat peristiwa tersebut, lokasi wisata Curug Cibadak ditutup sementara. Sebelum itu udah diangkat itu korban, dibawa ke lesehan itu, sesudah di lesehan kita dievaluasi, dibawa ke rumah sakit Cuhurib, sekarang prawisata itu ditutup. Sementara itu, Pantai Pangandaran yang merupakan salah satu tempat wisata favorit di Jawa Barat ramai dikunjungi puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah. Namun, warga harus waspada karena anak-anak dapat terpisah dengan keluarganya. Setiap hari, sedikitnya didapati 20 anak terpisah dengan keluarga mereka saat berlibur di pantai tersebut. Dan sebagian besar adalah anak wisatawan yang berasal dari luar kawasan Pangandaran. Dengan bantuan tim Bala Wisata Pangandaran, mereka bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Eko Setiabudi melaporkan dari Jawa Barat. Lain lagi berikut ini proses evakuasi kepala seorang bocah 2 tahun terjepit kaleng makanan di Jakarta berlangsung dramatis. Sementara di Madiun, Jawa Timur, kepala seorang bocah terjepit di antara tiang beton rumah. Peristiwa unik terjadi selama momen Lebaran seperti yang terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Bocah 2 tahun yang sedang berkumpul bersama keluarga saat Lebaran awalnya bermain dengan sebuah kaleng biskuit. Tanpa disadari anggota keluarga yang lain, bocah ini menangis histeris karena kepalanya tersangkut di dalam kaleng. Keluarga yang panik berupaya melepas kaleng dengan alat seadanya hingga akhirnya berhasil diselamatkan petugas pemadam kebakaran 1 jam kemudian. Kaleng biskuit dibolongi bagian dasarnya dengan menggunakan alat mini grinder. Kita ngelihat dia main kaleng, cuman kita kan nggak habis pikir kalau bakal dimasukin ke kepala gitu loh dan susah dikeluarin. Ya saat itu kita berusaha buat keluarin sekeluarga, sulit. Dan kita kepikiran untuk minta tolong ke pemadam kebakaran di Serdang Polres. Sementara di Madiun, Jawa Timur, kepala bocah berusia 8 tahun terjepit di antara pilar tiang beton rumah membuat histeris keluarga. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menghancurkan bangunan tiang agar kepala bocah bisa diselamatkan. Kejadian bermula saat korban yang sedang bermain bersama temannya berusaha mengambil mainan yang jatuh lewat celah tiang namun justru terjepit. Ceritanya itu main sama teman-temannya, main pesawat itu terus mau ngambil pesawat itu masuk ke situ terus nggak bisa keluar. Berapa anak tadi yang main? Yang main itu tiga anak temennya. Proses evakuasi berlangsung 15 menit. Meski sempat terjepit, kepala bocah tidak terluka, hanya mengalami memar di bagian dahi. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. TNI Angkatan Udara berhasil mengevakuasi 110 warga negara Indonesia yang sempat terjebak akibat perang saudara di negara Sudan. Evakuasi tersebut merupakan tahap kedua dari wilayah konflik Sudan. Inilah rekaman detik-detik saat TNI Angkatan Udara mengevakuasi 110 WNI dari wilayah konflik Sudan. Mereka dievakuasi menggunakan pesawat B737 TNI AU dan diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. 110 WNI yang dievakuasi terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. WNI yang berhasil dievakuasi ke Jeddah, Arab Saudi selanjutnya diterbangkan ke tanah air menggunakan beberapa pesawat komersial. Dari 569 orang ini, 557 sudah melanjutkan perjalanan melalui laut ke Pelabuhan Jeddah dan telah tiba di Pelabuhan Jeddah. Dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Direktur BWNI saat ini juga sedang menyeberang dari Jeddah ke kota Port Sudan untuk membantu evakuasi tahap kedua serta menyelesaikan segala urusan terkait evakuasi yang sangat rumit ini. Pesawat TNI AU masih akan berada di Jeddah untuk evakuasi lanjutan. Sudan bergejolak saat pasukan pemberontak terlibat bentrok dengan pasukan keamanan memperebutkan kekuasaan sejak 15 April lalu. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Kamis pagi berkunjung ke kediaman Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Selain bersilaturahmi Lebaran, Jokowi dan Megawati juga berbincang terkait dinamika politik terkait Capres Ganjar Pranowo.
Setibanya di area halaman rumah Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi langsung disambut hangat Presiden kelima RI yang juga Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Selain saling mengucapkan selamat Idul Fitri, baik Presiden, Ibu Negara dan juga Megawati Soekarno Putri berbincang seputar dinamika politik nasional usai pernyataan resmi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres untuk pemilu 2024 mendatang. Sementara itu 3 Partai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Kamis malam menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga menegaskan KIB tetap solid dan tidak bubar meski Partai Persatuan Pembangunan atau P3 telah mengumumkan dukungannya kepada kader PDIP Ganjar Pranowo sebagai capres atau bakal calon presiden di Pilpres mendatang. 3 pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Bersatu, masing-masing Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Mardiono PLT Ketua Umum P3 menggelar pertemuan pada Kamis malam. Pertemuan yang digelar di kediaman Erlangga Hartarto di Komplek Widya Chandra ini ketika partai sepakat bahwa KIB tetap solid dan menepis isu bubar menyusul dukungan Partai Persatuan Pembangunan terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Tentunya kami mengapresiasi mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan dan masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menambahkan KIB akan kembali berembuk ketika seluruh partai koalisi sudah memutuskan tokoh yang akan didukung sebagai capres. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah yang juga baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Kamis siang tampil satu panggung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga mantan kader Partai Gerindra Sandiaga Uno. Keduanya tampil dalam sebuah acara talk show percepatan pemulihan ekonomi di Semarang. 2 tokoh yang belakangan menjadi sorotan publik dan digadang-gadang bakal maju sebagai pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang mengaku saling cocok karena sudah terbiasa bekerja sama. Kita selalu cocok, kalau bahas desa mesti bareng kok, bahas wisata mesti bareng, cocok. Bahas lain, bahas apa, sama-sama. Tapi P3 sudah mengusung Pak Ganjar, gimana Pak responnya Pak? Selamat. Luar biasa. Udah berganti angin. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Pak Sandi berlabuh di P3 bagaimana sih Pak? Ya kita hormati prosesnya. Sama-sama. Yang penting Mas Ganjar sudah. Kabar berlabuhnya Sandiaga Uno ke P3 usai pamit dari Gerindra dan dukungan P3 terhadap Ganjar Pranowo makin memperkuat dugaan P3 yang akan menyodorkan Sandiaga sebagai cawapres mendampingi Ganjar. Agus Hermanto dan Muhammad Subhadri Arifki melaporkan dari Semarang dan Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Berniat mengisi sisa libur lebaran atau liburan sekolah, rombongan puluhan wisatawan asal Karawang mengalami kecelakaan saat melintas di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan yang mereka tumpangi masuk ke jurang diduga karena tersesat mengikuti jalur aplikasi. Video amatir milik warga ini merekam sesaat setelah kendaraan minibus jenis Elf terjun ke jurang sedalam 80 meter di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat sejumlah penumpang kendaraan naas tersebut mendapat pertolongan dari warga sekitar. Lokasi kecelakaan jauh dari pusat keramaian. Sejumlah korban harus ditandu menggunakan kain dari dasar jurang oleh warga. Akses jalan yang sempit dan berada di pedalaman Gunung Halu membuat mobil tim kesehatan sulit menembus lokasi. Sebanyak 20 orang penumpang di dalam mobil selamat, namun beberapa penumpang mengalami patah tulang. Dari informasi petugas, kecelakaan bermula saat kendaraan naas tersebut tersesat mengikuti petunjuk jalur dari aplikasi. Mereka menggunakan Google Map yang mereka masuk seharusnya di jalur arteri, mereka memotong melewati jalur Cipatat mengarah ke Gunung Halu. Setelah melihat
situasi jalur yang menurun, supir tersebut berteriak, ayo naik kembali. Pada saat sebelum supir naik, kemudian mobil tersebut jalan sendiri dan memasuki ke jurang sebelah kiri. Saat ini kondisi kendaraan yang terguling belum dievakuasi karena membutuhkan alat berat untuk memindahkan mobil. Kasus kecelakaan tunggal ini sudah dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Didukung oleh pemirsa, kemacetan arus balik pemudik di jalur selatan Tasikmalaya terlihat menjelang malam hari. Pihak kepolisian pun melakukan rekayasa satu arah atau one way guna mengurai kepadatan. Gelombang kedua puncak arus balik pemudik mulai tampak di jalur selatan Tasikmalaya. Kemacetan parah mengular di kawasan Tanjakan Gentong dan Ciawi. Untuk mengurangi penumpukan kendaraan, aparat kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah dengan memprioritaskan kendaraan arus balik ke arah Bandung, sehingga penumpukan kendaraan di Gentong bisa dikurangi. Kebijakan satu arah akan kembali dilakukan secara situasional mengingat arus balik bertepatan dengan akhir pekan. Kepadatan kendaraan pemudik juga terjadi di Jalan Arteri Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atau tepatnya selepas terowongan lingkar luar Nagrek ke arah bypass Cicalengka. Ribuan kendaraan pemudik masih memadati jalur selatan untuk kembali ke arah Bandung atau Jabodetabek. Kondisi ini diperparah banyaknya pemudik yang beristirahat atau mengisi BBM di SPBU sehingga arus lalu lintas tersendat. Diperkirakan lonjakan arus balik pemudik masih akan terjadi pada Sabtu hingga Senin pekan depan saat libur Hari Buruh Internasional. Sementara di jalur utara arus balik pemudik memadati jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Ribuan pemudik yang didominasi sepeda motor Kamis malam bergerak dari arah Cirebon dan Jawa Tengah menuju Jabodetabek. Perjalanan di malam hari ditempuh para pemudik lantaran lebih sejuk dibanding dengan perjalanan siang hari yang terik. Tim Liputan melaporkan. Ya, kemacetan parah yang mendera jalur selatan Tasikmalaya berdampak pada keterlambatan armada bus untuk mengangkut pemudik yang akan kembali ke ibu kota. Sementara di tengah berlangsungnya arus balik di terminal bus Kampung Rambutan justru masih tampak penumpang yang hendak mudik. Di terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis siang, masih tampak warga yang akan mudik ke kampung halamannya. Hal ini tampak dari barang-barang bawaan mereka yang akan diangkut armada bus. Sebagian pemudik mengaku bisa pulang kampung saat ini selain menghindari macet juga karena baru mendapat hari libur. Sementara itu, masih padatnya arus mudik dan balik lebaran berdampak pada semakin lamanya waktu tempuh angkutan bus hingga 5 jam perjalanan. Keterlambatan itulah yang mengakibatkan terjadi penumpukan calon penumpang di terminal keberangkatan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian armada bus yang akan mengangkut mereka. Dari jam 9 sih, udah 2 jam berarti. Belum ada kepastian kapan datangnya? Kalau tadi katanya jam 10, tapi ada kendala teknis terhadap busnya, jadi katanya bilangnya udah jalan, tapi belum sampai aja. Belum sampai aja ya, jadi masih nunggu nih ya. Pemirsa, semburan api di dalam rest area di Tol Cipali, wilayah Subang masih berkobar. Aktivitas di rest area pun dihentikan sementara. Semburan api yang muncul dari dalam tanah di dalam galian sumur air di rest area kilometer 86 jalur B Tol Cipali, wilayah Subang masih terjadi hingga Kamis sore. Api cukup besar masih nampak berkobar dan membubung sekira 6 meter. Air mendidih pun keluar dari dalam tanah beserta api tersebut. Polisi masih melakukan pengamanan di lokasi titik semburan api dengan memasang garis polisi dan pembatas. Belum diketahui pasti berapa lama semburan api itu berkobar. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, rest area hingga kini ditutup sementara. Nah, ke depan kita masih akan berdiskusi dalam rangka menentukan apakah api ini dipadamkan secara paksa ataukah dengan cara memberikan pelindung ya atau camping yang nanti akan ditentukan oleh tim ahli.
Sementara itu, pemirsa, ribuan kendaraan menuju ibu kota terpantau padat melintas di tol Cipali Purwakarta dan ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon. Kita simak seperti apa usai jeda berikut. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Ribuan kendaraan dari arah Semarang menuju ke Jakarta yang melintas di tol Cipali Purwakarta Kamis malam dalam keadaan padat namun lancar. Kondisi serupa juga terpantau di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon. Ribuan kendaraan pemudik balik terpantau padat lancar serta didominasi roda 4 pribadi yang mengalir deras tak terputus. Ribuan kendaraan mengalir tak terputus di ruas tol Palimanan Kanci seperti di kilometer 210 Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Arus yang didominasi roda 4 pribadi dan bus dari Jawa menuju Jakarta melaju dengan kecepatan maksimal 90 km per jam. Meski cukup ramai, lalu lintas terpantau lancar seperti kita lihat. Pada H+4 Lebaran, volume kendaraan di dalam tol terpantau cukup tinggi. Sistem satu arah pun masih diberlakukan di sepanjang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikatama. Ribuan kendaraan dari arah Semarang juga terpantau menuju Jakarta, melintasi tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. Sejak sore, volume kendaraan terus mengalami peningkatan hingga Kamis malam. Petugas menggelar rekayasa arus lalu lintas dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikatama untuk mengurai kepadatan. Sementara itu, sejumlah pelabuhan di berbagai daerah terus dipadati pemudik pada arus balik Lebaran tahun ini. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, para pemudik sepeda motor harus rela menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam lambung kapal. Sementara itu, lebih dari 5.000 pemudik diberangkatkan dari Pelabuhan Makassar pada hari Kamis. Pergerakan arus balik Lebaran di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam terus mengalami kenaikan. Tercatat dari 3 kapal yang tiba pada hari Kamis telah menurunkan sekitar 2.300 penumpang. Sementara itu untuk yang berangkat ada sekitar 5.400 orang. Diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan transportasi laut akan terus bertambah di akhir pekan ini. Sementara di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, lonjakan arus balik pemudik yang menggunakan sepeda motor terus berdatangan. Mereka harus menunggu lama untuk bisa masuk ke dalam kapal. Kondisi serupa juga dialami oleh pemudik kendaraan roda 4. Antrian panjang terjadi di dermaga 2 dan 3. 1 jam? Gimana kalau antri 1 jam kayak gini? Ya, capek Pak. Capek? Ya. Malam nggak sih dengan kondisi? Ya maklum aja sih, soalnya harus balik sih Pak. Sedangkan di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, lonjakan pemudik pada arus balik Lebaran masih terus terjadi. Tak hanya sepeda motor, kepadatan antrian di dalam pelabuhan juga didominasi mobil-mobil pribadi dari berbagai daerah di Jawa Timur yang mayoritas akan kembali ke Pulau Bali. Lonjakan pemudik di Pelabuhan Ketapang ini diprediksi akan mencapai puncaknya di akhir pekan ini. Tim Liputan melaporkan. Kemacetan arus balik pemudik di jalur selatan Tasikmalaya terlihat menjelang malam hari. Pihak kepolisian pun melakukan rekayasa satu arah atau one way guna mengurai kepadatan. Gelombang kedua puncak arus balik pemudik mulai tampak di jalur selatan Tasikmalaya. Kemacetan parah mengular di kawasan Tanjakan Gentong dan Ciawi. Untuk mengurangi penumpukan kendaraan, aparat kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah dengan memprioritaskan kendaraan arus balik ke arah Bandung, sehingga penumpukan kendaraan di Gentong bisa dikurangi. Kebijakan satu arah akan kembali dilakukan secara situasional mengingat arus balik bertepatan dengan akhir pekan.
Kepadatan kendaraan pemudik juga terjadi di Jalan Arteri Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atau tepatnya selepas terowongan lingkar luar Nagrek ke arah bypass Cicalengka. Ribuan kendaraan pemudik masih memadati jalur selatan untuk kembali ke arah Bandung atau Jabodetabek. Kondisi ini diperparah banyaknya pemudik yang beristirahat atau mengisi BBM di SPBU sehingga arus lalu lintas tersendat. Diperkirakan lonjakan arus balik pemudik masih akan terjadi pada Sabtu hingga Senin pekan depan saat libur Hari Buruh Internasional. Sementara di jalur utara arus balik pemudik memadati jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Ribuan pemudik yang didominasi sepeda motor Kamis malam bergerak dari arah Cirebon dan Jawa Tengah menuju Jabodetabek. Perjalanan di malam hari ditempuh para pemudik lantaran lebih sejuk dibanding dengan perjalanan siang hari yang terik. Tim Liputan melaporkan. Meski kita lihat sudah ramai sekali ya di jalanan arus balik, ternyata itu belum separuhnya. Di mana Kemenhub mencatat sebanyak 55% pemudik belum kembali ke wilayah Jabodetabek. Gelombang kedua puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada akhir pekan ini. Hingga Kamis malam sebanyak 43.000 kendaraan tercatat melintas di gerbang tol Cikampek Utara arah Jakarta. Jumlah kendaraan arus balik ini menurun dibandingkan malam kemarin. Rekayasa lalu lintas sistem satu arah diberlakukan hingga pukul 11 Kamis malam, kemudian diberlakukan lalu lintas normal. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan masih ada 55% lebih pemudik yang belum kembali ke wilayah Jabodetabek. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan situasional untuk menghindari kepadatan. Tradisional itu ada lebaran tepat ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan untuk Madura. Itu biasanya jatuhnya pada hari Minggu. Ya. Nah, kecenderungan masyarakat untuk pulang pada tanggal 30, bahkan tanggal 1. Gitu. Walaupun saya tahu bahwa masih ada 55% yang belum kembali ke Jakarta. Sementara di jalur arteri Pantura di kota Cirebon, arus balik didominasi kendaraan roda 2 menuju Jakarta. Diberlakukannya sistem satu arah dalam tol juga berimbas pada padatnya kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Kemacetan terjadi hingga sepanjang 4 km. Peningkatan ada, namun demikian tetap lancar, roda bergulir dan siap. Didominasi kendaraan apa tadi? Untuk dari arah Jawa ke Jakarta didominasi kendaraan roda 2. Dari data sementara kepolisian ada lebih dari 80.000 kendaraan roda 2 pemudik yang melintas arteri kota Cirebon menuju Jakarta. Diperkirakan gelombang arus balik masih akan terjadi hingga akhir pekan nanti. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah yang mendera jalur selatan Tasikmalaya berdampak pada keterlambatan armada bus untuk mengangkut pemudik yang akan kembali ke ibu kota. Sementara di tengah berlangsungnya arus balik di terminal bus Kampung Rambutan, justru masih tampak penumpang yang hendak mudik. Di terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada Kamis siang masih tampak warga yang akan mudik ke kampung halamannya. Hal ini tampak dari barang-barang bawaan mereka yang akan diangkut armada bus. Sebagian pemudik mengaku bisa pulang kampung saat ini selain menghindari macet, juga karena baru mendapat hari libur. Sementara itu masih padatnya arus mudik dan balik Lebaran berdampak pada semakin lamanya waktu tempuh angkutan bus hingga 5 jam perjalanan. Keterlambatan inilah yang mengakibatkan terjadi penumpukan calon penumpang di terminal pemberangkatan di Tasikmalaya. Mereka harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian armada bus yang akan mengangkut mereka. Dari jam 9 sih, udah 2 jam berarti. Belum ada kepastian kapan datangnya? Kalau tadi katanya jam 10, tapi ada kendala teknis terhadap busnya, jadi katanya bilangnya udah jalan, tapi belum nyampe aja. Belum nyampe aja ya. Jadi masih nunggu nih ya. Dan untuk mengetahui bagaimana arus balik Lebaran di jalur selatan Pulau Jawa, kita sudah terhubung dengan reporter Tabita Putri yang berada di jalur selatan gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Pagi Tabita, silakan. Ya,
Halo, selamat pagi Jamie dan juga pemirsa. Arus balik memang gelombang pertama diprediksi akan terjadi hari ini hingga nanti 1 Mei. Namun dari pantauan kami untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat terpantau lengang, bahkan sangat lengang jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Data yang kami dapatkan dari Jasa Marga sendiri menyebutkan dari jam 00 sampai jam 5 pagi sudah ada sebanyak lebih dari 4.000 kendaraan dari arah Garut Tasik yang masuk ke gerbang tol Cileunyi untuk menuju ke Kota Bandung juga Jakarta. Angka ini jauh meningkat 10% dibandingkan dengan hari pertama pada arus balik gelombang pertama, tepatnya hari Senin tanggal 24 April 2023 lalu, di mana pada hari itu ada 3.000-an lebih kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cileunyi ini. Dan memang dari pantauan udara kami untuk kondisi pagi hari ini pun sangat lengang sekali dengan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi seperti roda 4. Namun ini perlu diantisipasi bagi para pengemudi atau pengendara dari arah Garut Tasik yang akan balik ke Bandung dan juga Jakarta, mengingat di gerbang tol Cileunyi ini beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga kontainer sudah masuk ke gerbang tol Cileunyi. Jadi pastikan lagi Anda harus berhati-hati, pilih lajur yang tepat agar perjalanan Anda dapat berjalan dengan nyaman dan juga aman. Nah, untuk kondisi pun ini akan nantinya semakin siang akan semakin ramai karena kemarin pun data dari Jasa Marga menyebutkan per kemarin dari jam 2 siang hingga jam 6 sore ini menjadi jam-jam puncak di mana jalur di gerbang tol Cileunyi ini sangat ramai dilalui oleh kendaraan. Nah, antisipasi bagi para pengendara pun jika sudah merasa lelah di jalan, sudah merasa sedikit kelelahan, akan lebih baik Anda untuk beristirahat di rest area yang memang sudah tersebar dari gerbang tol Cileunyi hingga menuju ke Jakarta. Jangan paksakan untuk terus melakukan perjalanan Anda. Pastikan bahwa keselamatan yang paling utama dan pastikan juga bahwa sistem pengereman bekerja dengan maksimal. Sementara demikian kembali ke studio, Jamie. Siap, Pak Bita melaporkan langsung dari wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Didukung oleh Pemirsa, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kota Bogor, petugas temukan ibu parubaya memiliki uang tunai jutaan rupiah. Bahkan yang bersangkutan memiliki cek senilai 1,3 miliar rupiah. Petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor merazia tempat tinggal gelandangan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kolong jembatan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis pagi. Razia dilakukan lantaran para pengemis tak kapok untuk kembali beraksi menjual kisah perih hidupnya. Iya, udah nggak apa-apa. Kita mau lihat mainannya. Petugas terkejut kala seorang pengemis yang digeledah didapati uang tunai senilai 1,8 juta rupiah, sejumlah STNK motor, dan sebuah cek senilai 1,3 miliar rupiah. Dari penelusuran petugas, ibu penyandang masalah kesejahteraan sosial ini justru tinggal di rumah layak huni di kawasan Rumpin Bogor, memiliki 3 motor dan 1 unit mobil. Cek juga barang-barang yang dibawa, ternyata didapati uang cash atau uang tunai sebesar 1.250.000, cek dari salah satu bank senilai 1.350.000.000, buku tabungan dan beberapa buah STNK. Petugas menduga keluarga Tini sengaja membiarkan ibunya menggelandang di jalanan sebagai sumber mata pencaharian. Kini, Tini dibawa ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi untuk penanganan lebih lanjut. Dinas Sosial mengimbau masyarakat tidak memberikan bantuan agar tidak salah sasaran. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, berjalan menggunakan kedua tangannya, Marzuki Ali tidak patah semangat. Ia bekerja keras sebagai perajin kayu di desanya. Ya, di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta, Maridia mengalami patah kaki, mampu bangkit dari keterbatasan. Ia berjualan makanan khas dengan menggunakan motor modifikasi gerobak. Mengalami patah tulang kaki akibat kecelakaan kerja, Maridi harus menjalani hidup menggunakan kursi roda. Tahun pertama pasca hilang rasa, kedua kakinya membuat emosi pria berusia 40 tahun yang tinggal di Dusun Karang, Desa Girikarto, Gunung Kidul, Yogyakarta ini tak stabil.
Setelah mengalami hal yang menyudutkan bagi hidupnya, usaha untuk sembuh terus dilakukan hingga tabungan pun ikut terkuras. Pada akhirnya, Maridi memilih berjualan rengginang dan tiwul makanan khas warga Gunung Kidul. Bahkan, omset penjualan saat Ramadan bisa mencapai jutaan rupiah. Memanfaatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa motor modifikasi khusus pengguna kursi roda ditambah gerobak ke sampingnya, Maridi berkeliling menjajakan jualannya kepada warga. Kondisi ini membuat dirinya makin terpacu untuk mencari nafkah demi keluarga dan anaknya. Saya menguatkan diri saya. Saya harus kuat. Karena apa? Kalau saya kendor, apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya? Mereka butuh kehidupan yang setidaknya harus tetap bertahanlah saya. Mereka butuh pendidikan, butuh. Kalau saya kendor, saya ngelokro bahasa orang Jawa, apa yang akan terjadi dengan mereka? Siapa yang akan menguatkan mereka? Masih dari Gunung Kidul, Yogyakarta, semangat tanpa menyerah juga dialami Marzuki warga desa Semin. Berjalan dengan kedua tangannya, Marzuki bekerja keras sebagai pengrajin kayu di desanya. Hebatnya, hasil pekerjaannya, jendela hingga pintu rumah sudah pernah ia kirim ke Jakarta. Saat Ramadan, kayu yang dihasilkan Marzuki juga berguna untuk musola di dekat rumahnya hingga warga bisa tarawih di sini. Tidak heran, tetangganya pun mengutarakan semangat dan kegigihannya mampu menjadi contoh bagi warga sekitar. Dan Eswara Pandiasa dan Herman Prasetya melaporkan dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan jangan lupa usai Fokus Pagi, kita bisa menyaksikan program Magic 5. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Sheila Baladra, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.